Coba lihat pertengahan surat Al-Baqarah yang jumlah 286 itu ayat 143 kan? 143 itu bicara tentang apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Umat wasatiyah, umat yang pertengahan, umat yang paling baik, umat yang adil, itulah umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam nggak boleh meniru siapa? Perilakunya orang-orang Bani Israel itu yang keras hatinya, ngeyel, minta dicarikan solusi, dikasih solusi yang instan, malah dia cari yang susah-susah. Maka apa pelajaran? Ini pelajaran tentang apa? Bagaimana kita harus menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mematuhi perintah Allah, gak usah bertele-tele, gak usah macem-macem, gak usah banyak tanya, gak usah banyak cincong. Kalau Allah udah perintahkan begini, ayo laksanakan. Gak usah minta rincian. Kalau Allah jelaskan hanya secara global, ikutin aja secara global umum. Kalau Allah berikan secara rinci, baru kita ikutin perintah Allah secara rinci. Ketika Allah mendiamkan sesuatu, maka Allah itu diam, itu tandanya itu adalah menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Kalau Allah mendiamkan sesuatu, itu bukan tanda Allah itu lupa. Maka pelajaran yang pertama dari Bani Israel ini dalam kisah Al-Baqarah, supaya hati kita hidup, jangan kita melapang-lapangkan yang sempit dan jangan kita menyempit-nyempitkan sesuatu yang lapang. Ikuti aja apa kata Allah. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, berarti itu adalah sebuah kebaikan bagi kita. Kalau Allah udah melarang sesuatu, berarti itu bahaya buat kita. Kalau Allah diamkan, nggak larang, nggak menyuruh, berarti di situ ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ditimbang-timbang mana maslahatnya, mana mudaratnya. Pakai akal, pikiran, pakai naluri, pakai ilmu pengetahuan untuk menimbang-timbang. Apa pelajaran yang kedua? Bahwasanya Bani Israel itu adalah satu kaum, satu bangsa yang paling banyak diutus Rasul, Nabi kepada mereka. Tapi imannya paling kecil. Imannya paling kecil, paling rapuh imannya itu Bani Israel. Kurang apa nikmat Allah berikan kepada Bani Israel? Tapi mereka selalu ingkar dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Islam jangan sampai seperti Bani Israel. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ini artinya segala puja dan puji hanya milik Allah. Kenapa? Karena Allah lah penggenggam, pemilik dan pengendali semua kehidupan kita, semua nikmat kita, semua musibah kita. Betul apa betul? Betul? Yakin? Insya Allah. Kalau kita sudah meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang mengendalikan diri kita, mengendalikan alam semesta ini, yang menetapkan rizki kita, banyak kecilnya, senang dan susahnya,
sakit dan sehatnya, maka kita semua harus senantiasa pasrah tunduk pada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita senantiasa membasahi lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Terutama pujian kita tertuju kepada Allah karena dialah yang telah menurunkan Al-Quran kepada kita. Melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah menurunkan seperangkat aturan pedoman hidup bagi kita semuanya umat manusia ini, sehingga kita bisa bahagia, sentosa, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena dia juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus utusan-utusannya, telah menurunkan wahyu-wahyunya, sehingga kita umat manusia ini tahu batasan-batasannya, tahu bagaimana kita harus bertindak di atas muka bumi ini, senantiasa mengikuti aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Berselawat salam, mari senantiasa kita sanjungkan kehariban junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, mari kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, amin. Mengabulkan semua hajat kita, amin. Jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Hutang-hutang kita semuanya lunas, amin. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan anak cucu, anak mantu kita menjadi orang-orang saleh dan salihah, alim dan alimah, mujahid dan mujahidah fi sabilillah, menjadi penyejuk mata hati kita, bukan hanya berjumpa, berkumpul di dunia, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya, jannatin na'im, amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, pertolongan kepada saudara kita di Palestina, di Uighur, di Syria, di Rohingya, dan di semua tempat di mana kaum muslimin ditindas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dan menerima yang mati di antara mereka sebagai syuhada, dan yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, kemenangan sampai datang waktu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah bukakan hati semua pemimpin-pemimpin kaum muslimin agar tergerak membantu, menolong saudara-saudaranya yang tertindas. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah petunjuk kepada pemimpin kita bangsa Indonesia yang akan berakhir maupun yang akan menjadi pemimpin baru. Mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup dalam keadaan aman, sentosa, mudah-mudahan matinya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah wirid setiap ba'da subuh atau setelah azan subuh yang sering diamalkan oleh seorang ulama besar, yaitu yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini punya wirid yang biasa beliau amalkan sebelum sholat subuh. Ya, supaya apa? Hati kita ini hidup, hati kita terang, bercahaya,
Dengan apa? Beliau senantiasa membaca wirid 40 kali ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Udah pernah baca belum? Woi. Assalamualaikum. Mulai besok kalau udah dapat ilmunya dibaca ya. Habis sholat sunnah fajar 2 rakaat, baca tuh ya hayyu ya qayyum. Ayo. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Berapa? 40 kali. 40 kali cepet tuh. Kalau kita nunggu iqamah tadi di sini cuma 7 menit, 5 menit udah selesai. Kemudian di ujungnya setelah yang ke-40 baca apa? Ya Allah, ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya wa aslih lanal a'mal fid dini wad dunya. 3 kali. Baca apa? Ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang mengatur semua urusan makhluknya sendirian. Allah kagak butuh pertolongan kita, betul? Kita yang butuh pertolongan Allah. Allah ngatur semua alam raya ini, mulai dari manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, gunung-gunung, matahari, semua yang ada di galaksi yang kita tahu dan yang enggak kita tahu, di daratan, di lautan, di udara, semuanya diatur urusannya semua dari A sampai Z oleh siapa? Oleh Allah, dan Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. Makanya kalau kita minta sesuatu, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Awas kalau minta ke dukun. Woi. Awas kalau minta-minta sama tetangga. Awas kalau minta-minta ngemis-ngemis pinggir jalan. Minta sama Allah. Usaha yang benar, doa yang benar. Jangan minta sama setan, sama jin, sama dukun. Woi. Minta sama Allah. Ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya. Ya Allah yang maha hidup, yang mengurusi semua urusan makhluk dengan sendirinya sendiri, hidupkanlah hati-hati kami ini. Hati kita ini perlu kehidupan. Jangan yang dikasih hidup ini cuma badan kita. Badan kita dikasih makan, badan kita dikasih minum, badan kita dikasih suplemen. Iya apa ya? Woi, pagi makan apa? Nasi. Waduh. Pagi makan nasi uduk, siang makan apa? Nasi rames, malam nasi goreng. Ya Pak ya? Woi, minumnya Masya Allah macam-macam. Ya, badan kita dikasih semua keperluannya, kehidupannya, tapi hati kita sering merana, hati kita lemas, badannya sehat tapi hatinya penyakitan. Betul. Badannya hidup, raganya hidup, tapi hatinya mati. Nah ini, hati-hati. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah supaya Allah menghidupkan hati kita. Ini bangun tidur. Siap mau sholat subuh, minta kepada Allah, ya Allah hidupkanlah hati-hati kami. Ya. Ini hati kalau udah hidup, udah terang, insya Allah hidup kita senantiasa apa? Sehat lahir dan batin. Rezeki kita juga sehat lahir dan batin. Senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Waslih lanal a'mal. Ya Allah, perbaikilah amal-amal kami. Ya.
Karena amal kita ini modal kita. Ya. Buat selamat di akhirat perlu modal. Modalnya apa? Amal. Amal perbuatan kita. Bukan hanya ibadah yang disebut dengan amal soleh itu. Kerja amal soleh. Nyapu amal soleh. Nyiapin makan buat suami, buat anak, amal soleh. Betul? Cari rizki, cari nafkah, bapak, laki-laki buat keluarganya, amal soleh. Minta kepada Allah supaya kita diperbaiki amal-amal kita ini. Perbaiki niatnya, perbaiki orientasinya, perbaiki cara mencari penghidupan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Minta pertolongan kepada Allah. Waslih lanal a'mal fid dini wad dunya, karena semua amal kita itu berkaitan dengan urusan agama dan dunia ya sampai akhirat. Ingat amalannya? Tadi apa yang dibaca? Ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kemudian diakhiri dengan doa 3 kali. Ya hayy ya qayyum ahyil qulub tahya waslih lanal a'mal fid dini wad dunya wal akhirah insyaallah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Al Musyawarah. Saya udah lama nggak kemari. Ada khutbah Jumat jadwal saya awal Januari tahun ini saya nggak bisa, ya, karena waktu itu jadwal saya sedang menghadiri konferensi 6 hari di Qatar, di Doha. Kemudian Ramadan kemarin lewat, ya, nggak bisa juga hadir di sini. Nah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Nah, kenapa saya tadi mengatakan amal menghidupkan hati? Karena Al-Quran ini adalah obat untuk menghidupkan hati kita. Setiap ayat yang Allah turunkan itu berfungsi untuk apa? Syifaun lima fis sudur. Menjadi obat bagi hati kita. Hati itu letaknya di mana posisinya? Ada di dada. Nabi mengatakan wa asyara ila fi sadrihi thalatha marrat. Ya, jagalah hati kata Nabi. Di mana hati itu? Hati itu Nabi menunjuk di dada sini. Ya. Maka mari kita renungi ayat firman Allah tentang kisah Al-Baqarah. Apa itu kisah Al-Baqarah? Al-Baqarah artinya apa? Sapi. Sebenarnya mau diterjemahin, biasanya diterjemahin sapi betina. Sebenarnya enggak. Ya, tidak harus Al-Baqarah itu artinya sapi betina, pokoknya sapi. Ya, itu tidak menunjuk jenis kelamin itu. Kata Al-Baqarah dengan Al-Baqarah itu sama. Ya. Ada apa dengan kisah Al-Baqarah? Ini untuk menghidupkan hati kita supaya enggak keras. Supaya tidak membatu seperti kerasnya hati orang-orang Yahudi. Hati orang-orang Bani Israel. Ya. Ini kisah Al-Baqarah ini punya banyak pelajaran. Ya. Coba lihat di dalam surah Al-Baqarah. Ini surat Pak dalam Quran namanya sapi. Ya. Surat apa? Sapi. Ya. Luar biasa Al-Quran ini menamakan surat pertama setelah Al-Fatihah, ya. Surat kedua namanya Al-Baqarah, artinya sapi. Ya. Kenapa nama binatang jadi nama surat? Woi. Ada yang pernah mikir? Ada nama surat apa? Laba-laba, Al-Ankabut, ya. Ada surat gajah, Al-Fil. Ada surat An-Naml, semut. Semut jadi nama surat. Masya Allah. Ya, ada surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu apa? Hewan ternak, ya. Binatang-binatang ternak. Masya Allah.
Ada 6 nama surat di luar Al-Quran pakai nama binatang. Kenapa Al-Baqarah dijadikan nama surat? Karena kisah tentang sapi itu yang dialami oleh Bani Israel inilah yang menjadi kisah kunci di dalam surat Al-Baqarah untuk menunjukkan kepada kita betapa kerasnya hati orang-orang Bani Israel. Untuk apa kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 70 berapa itu? 70 sekian lah ya. Sampai 73, 74 itu rahasianya supaya kita umat Islam tidak keras hatinya seperti Bani Israel. Supaya kita umat Islam tidak mengulangi kesalahan, kekeliruan Bani Israel sehingga mereka gagal untuk menjadi apa? Khalifah di atas muka bumi. Ya, kenapa? Karena di ayat 74-nya Allah mengatakan tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hei umat Islam, hati-hati. Yang menyebabkan kamu kalah, yang menyebabkan kamu gagal bukan karena kamu nggak punya uang. Bukan karena kamu nggak punya materi. Bukan karena kamu nggak punya kekuasaan, kekuatan, tapi karena hati yang kotor, hati yang rusak, hati yang keras membatu, itu yang menyebabkan kalian ini gagal. Ya. Sehingga Allah menggambarkan di dalam Al-Quran itu ayat 74 Al-Baqarah, hati kamu itu mengeras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Sebab batu aja kalau ditetesin air tiap hari bertahun-tahun dia bakal terkikis. Ya. Udah nggak bulat lagi. Ada tuh, ya. Coaknya, ya kan? Bahkan sampai bisa bolong kalau lama-lama. Itu batu. Tapi kalau manusia hatinya keras membatu, bahaya. Ya. Nasihat udah nggak bisa masuk dalam hatinya. Nauzubillah min dzalik. Aturan-aturan Allah udah nggak lagi dihiraukan. Pantangan-pantangan nggak ada, diterjang, diterabas. Ya. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, sementara aturan Allah mengatakan tidak boleh, bukan kitanya yang mestinya menyesuaikan, merubah sikap kita agar sesuai dengan aturan-aturan Allah, tapi aturan itu yang dirubah. Woi, ada zaman begitu sekarang? Iya. Jadi bukan dirinya yang dirubah, aturan yang dirubah, Pak. Ya. Gitu ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, ini mari kita lihat bagaimana kisah Bani Israel. Jadi suatu hari Nabi Musa alaihissalam dikejutkan oleh sekelompok orang dari umatnya Bani Israel, pergi datang berbondong-bondong ke rumah Nabi Musa, ketok-ketok pintu. Ada apa nih? Ya, malam-malam, tengah malam buta, gedor-gedor pintu. Ya. Nabi Musa terbangun kemudian membuka pintu rumahnya. Tanya, ada apa? Ya. Begini, wahai Nabi Allah, kami sedang menghadapi masalah besar. Kami mendapati ada sesosok mayat tergeletak di depan rumah salah seorang saudara kami. Ya. Dan kami nggak tahu ini kenapa penyebabnya. Kami tahu, kami kenal ini siapa korbannya, mayatnya, kami tahu. Tapi kita nggak tahu ini siapa pembunuhnya, apa motifnya dia dibunuh. Ribut. Ya, satu kampung ribut. Ada pembunuhan misterius.
Ya, kalau di Indonesia kemarin ada apa itu? Ada pembunuhan apa, kasus apa, macam-macam. Ya. Nah, itu. Bingung menentukan siapa nih pelakunya. Oh, zaman dulu mana ada CCTV. Ya. Zaman dulu nggak ada patroli ya barangkali ya. Jadi kalau ada ribut-ribut, tiba-tiba ada yang terbunuh, ini susah mengidentifikasi siapa pelakunya. Boro-boro tahu motifnya, pelakunya aja kagak tahu. Kalau pelakunya tahu kan nanti ketahuan, ada pengadilan, ya. Kemudian nanti bisa di cross check ya, pengakuannya dengan si fulan, nanti ada saksi, baru ketahuan motifnya. Ya. Sehingga apa? Kami ini saling menuduh, saling curiga satu sama lain. Nah, kami minta solusi kepada engkau, wahai Nabi Allah. Akhirnya mereka datang berperkara kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa apa? Atas perintah Allah, ya, beliau menyuruh umatnya Bani Israel ini untuk apa? Untuk supaya mereka menyembelih seekor sapi. Maka disitulah ayat digambarkan. Ayatnya turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ini cerita zaman dulu Nabi Musa. Ini ayatnya diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Berkata, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sungguhnya Allah perintahkan kamu untuk menyembelih seekor sapi. Ya. Mereka bertanya, wahai Musa, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan, tertawaan? Kita mau cari solusi kok. Menemukan siapa pelaku pembunuhannya, apa motifnya. Lah kok disuruh nyembelih sapi nih? Buat apa? Mau bikin hajatan? Ya, mengundang makan. Nah, itu bagaimana ceritanya? Ya, maka Nabi Musa alaihissalam memberikan arahan, ya. Kalau kamu menyembelih seekor sapi ini, nanti kalian, ya, pukulkan ke badan si mayat itu, ya, dengan lidah sapi yang sudah kalian potong, kalian sembelih. Dengan izin Allah, mayat itu akan hidup dan akan cerita siapa yang sudah membunuhnya dan apa motifnya. Itu aja. Sederhana. Allah kasih solusi, ya, dengan metode yang gampang untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan itu dan apa motifnya. Ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian apa? Perintah Allah yang terang benderang ini, yang gampang, yang simple, ya. Itu orang Yahudi, Bani Israel ini masih ragu-ragu. Ya. Masih melengos. Ya. Masih nggak percaya. Ya, ini gimana ya? Masuk akal nggak nih ya? Mau membuktikan siapa pelaku pembunuhan kok mesti dengan apa? Dengan menyembelih sapi. Nanti dengan lidah sapi itu diambil, dipukulin ke badan mayat nanti supaya hidup. Dia bisa ngomong, masa iya sih? Masa iya? Nah gitu. Ini nggak percaya nih satu. Penyakitnya nggak percaya kepada perintah Allah. Masyaallah rahmati Allah. Untuk menutupi rasa tidak percaya mereka kepada perintah Allah, mereka cari-cari alasan. Nah, cari alasannya gampang. Ini kan yang disuruh sembelih kan sapi. Nah, dia bikin itu drama. Ya, makanya jangan banyak drama. Biasanya kehidupan suami istri ini banyak drama. Ya, kita disuruh kemana, pergi kemana. Ya. Mau belok kanan, sennya ke kiri. Kan drama tuh. Ya Pak ya? Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka Bani Israel ini mulai bertanya. Mulai dia
membuat cari-cari alasan. Kalau gitu sapinya yang bagaimana? Ya, besar apa kecil? Apa ciri-cirinya? Ya, apakah sapi itu tua atau muda? Sapi tua atau muda? Ini dalam ayat 68. Nabi Musa menjawab, itu sapi enggak tua, enggak muda, tengah-tengah aja. Udah dijawab, enggak tua, enggak muda. Tadi nanya umur, sekarang nanya apa? Nanya warna. Ayat 69. Coba terangkan wahai Nabi Musa, apa warnanya tuh sapi yang mesti kita sembelih? Dijawab oleh Nabi Musa, kalau begitu, kan mestinya kalau disuruh nyembelih sapi kan sapi apa aja dah. Ya, mau yang gede, mau yang kecil, mau yang warnanya warna ini, enggak. Itu silahkan aja, bebas. Tapi karena terus ditanya-tanya ya, akhirnya apa? Menyempitkan sesuatu yang tadinya lapang. Ya. Ketika ditanya, umur udah, sekarang tanya apa? Warna. Warnanya apa? Warnanya kalau gitu kata Nabi Musa, itu warnanya kuning tua. Sofraun. Faqi'un launuha tasurrun nazirin. Warnanya kuning tua yang menyenangkan mata atau pandangan orang-orang yang melihatnya. Nah, kalau kita ngelihat sapi limusin kan tuh warnanya rada-rada kuning ketuaan ya, coklat. Seneng kita ngelihatnya, ya enggak? Asal jangan merah aja, merah. Tahu merah, sapi merah. Itu sapi merah sekarang ya, udah disiapin oleh orang-orang Yahudi buat apa? Penyucian diri. Mereka mau potong, ritual pemotongan sapi merah untuk apa? Memulai penyucian diri orang-orang Yahudi, kaum Zionis, sebagai langkah awal untuk mereka menghancurkan Masjidil Aqsa. Ya, makanya kemarin ada serangan 7 Oktober. Buat apa? Mencegah peristiwa itu terjadi. Karena mereka udah siap-siap. Dunia Islam sudah ditipu, dikadalin. Supaya apa? Berdamai dengan Israel, dengan Yahudi Zionis. Ya. Maka untuk mencegah itu semua, saudara-saudara kita, rakyat Palestina, pejuang-pejuang Palestina melakukan serangan badai Al-Aqsa untuk mencegah semua itu terjadi. Maka tadi kita doa kunut subuh, ada doa nazilah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian setelah nanya warna, udah dikasih tahu warnanya. Masih ngotot lagi, nanya lagi dia. Minta dipersempit lagi. Ini sapinya yang bagaimana? Ya, masih belum jelas lagi. Ya, apakah dia sapi itu digunakan untuk membajak sawah atau hanya untuk dipelihara, diperas air susunya? Masih ditanya lagi. Ya, ini sapi perah atau sapi buat kerja bajak sawah? Gitu ya. Maka itulah kemudian dijawab. Ya, di dalam ayat 71, innaha baqaratun la dzalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la siyata fiha. Ya, ini sapi enggak pernah dipakai untuk bajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman. Sapinya sehat, enggak ada belangnya, artinya dia disayang oleh pemiliknya, dimuliakan oleh pemiliknya. Ya, itu udah dijelasin itu. Udah berapa kali tuh, berapa tahap nanyanya untuk nyari sapi itu aja. Ya, padahal kalau mau langsung bisa. Inilah. Maka itu kisah ini dijadikan pusat sentral dari nama sebuah surat yang terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu namanya surah Al-Baqarah. Berapa ayatnya surat Al-Baqarah? 286. 286 kalau dibagi 2 berapa?
143. Iya betul nggak? Ya, bisa bagi-bagian, bisa kali-kalian. Biasanya kalau manusia ini pinter mengalihkan, pinter menambahkan, ya, tapi nggak pinter membagi. Ya, betul, betul. Ya, itu fitrah naluri manusia itu. Padahal Allah suruh kita berbagi. Ya. Coba lihat pertengahan surat Al-Baqarah yang jumlah 286 itu ayat 143 kan? 143 itu bicara tentang apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Umat wasatiyah, umat yang pertengahan, umat yang paling baik, umat yang adil, itulah umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Maka umat Islam nggak boleh meniru siapa? Perilakunya orang-orang Bani Israel itu yang keras hatinya. Ngeyel. Minta dicarikan solusi, dikasih solusi yang instan, malah dia cari yang susah-susah. Maka apa pelajaran? Nah, di sini ayo kita masuk kepada pelajarannya. Jadi setelah berhasil mereka sembelih tapi dengan apa? Dengan susah payah, ya, akhirnya itu mayat bangkit hidup lagi. Ya. Dia cerita bahwa yang ngebunuh dirinya itu adalah anak saudaranya alias keponakan. Apa motifnya? Dia pengen menguasai harta warisan. Kenapa? Karena saudaranya udah mati. Maka dia ponakan merasa ya itu jatahnya buat dia semua. Maka supaya cepat dia dapat harta, dia bunuh itu pamannya. Woi. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya kita bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena pengen dapat harta warisan. Baik, apa pelajarannya? Yang pertama, ini pelajaran tentang apa? Bagaimana kita harus menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mematuhi perintah Allah, nggak usah bertele-tele, nggak usah macem-macem, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak cincong. Kalau Allah udah perintahkan begini, ayo laksanakan. Nggak usah minta rincian. Kalau Allah jelaskan hanya secara global, ikutin aja secara global umum. Kalau Allah berikan secara rinci, baru kita ikutin perintah Allah secara rinci. Ketika Allah mendiamkan sesuatu, maka Allah itu diam, itu tandanya itu adalah menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Kalau Allah mendiamkan sesuatu, itu bukan tanda Allah itu lupa. Misalnya ya. Ada orang nanya tentang hukum sesuatu yang belum dijelaskan hukumnya dalam Quran. Ya. Pak Ustadz, apa hukumnya mengkonsumsi ya ganja? Kan tanaman ganja nggak ada dalam Quran. Apa hukumnya menghisap rokok, tembakau? Ya, itu tembakau nggak ada dalam Quran. Ya, maka itu apa? Diberikan keleluasaan bagi para ulama untuk beristihad melihat ada madaratnya atau tidak, ada maslahatnya apa enggak. Ya, maka itu harus kita ikuti aturan-aturan yang berlaku. Ya, jangan kita memaksakan kehendak kita. Maka pelajaran yang pertama dari Bani Israel ini dalam kisah Al-Baqarah, supaya hati kita hidup, jangan kita melapang-lapangkan yang sempit dan jangan kita menyempit-nyempitkan sesuatu yang lapang. Ikuti aja apa kata Allah. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, berarti itu adalah sebuah kebaikan bagi kita. Kalau Allah udah melarang sesuatu, berarti itu bahaya buat kita. Kalau Allah diamkan, nggak larang,
enggak menyuruh. Berarti di situ ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ditimbang-timbang mana maslahatnya, mana mudaratnya. Pakai akal, pikiran, pakai naluri, pakai ilmu pengetahuan untuk menimbang-nimbang itu. Apa pelajaran yang kedua? Nah ini penting. Itu kan Yahudi Bani Israel ini kan kelihatan kali kan ngeyelnya ya, ngototnya itu. 3 kali nanya, berulang-ulang, ini enggak, anu enggak, begini lagi. Ini apa pelajarannya buat kita umat Nabi Muhammad SAW? Ya, bahwasanya Bani Israel itu adalah satu kaum, satu bangsa yang paling banyak diutus Rasul, Nabi kepada mereka. Tapi imannya paling kecil. Ya. Imannya paling kecil, paling rapuh imannya itu Bani Israel. Nabinya banyak. Coba hitung aja. Mulai dari siapa sih Bani Israel itu? Disebut Bani Israel itu mulai dari Nabi Yakub. Yakub itu gelarnya Israel. Ya, anak-anak Israel, anak-anaknya Nabi Yakub itu namanya Bani Israel. Ada 12 termasuk di dalamnya Nabi Yusuf alaihi salam yang jadi nama surat di dalam Al-Qur'an. Nabi Yusuf hijrah ke Mesir, kemudian setelah sukses bapak, ibunya, saudara-saudaranya, keluarga besarnya semua diboyong pergi ke Mesir meninggalkan Baitul Maqdis. 400 tahun lebih di sana. Kemudian mereka ditindas oleh rezim Fir'aun sehingga Allah utus Nabi Musa. 1 Nabi Yakub, 2 Nabi Yusuf, 3 Nabi Musa. Nabi Musa memimpin Bani Israel. Banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan. Gak bisa juga memperbaiki karakter akhlaknya Bani Israel. Setelah itu ada siapa lagi? Ada Tolut, ada Daud, ada Sulaiman. Ya. Kemudian ada Zakaria, ada Yahya, ada Isa. Nabi Isa juga diutus untuk siapa? Memperbaiki Bani Israel. Tapi walaupun banyak nabi diutus ke tengah mereka, ya, mereka ini susah untuk diperbaiki. Coba Nabi Musa habis memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, ya, memerdekakan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Apa? Kaki Bani Israel ini belum kering. Kan habis menyeberangi laut. Walaupun tengah lautnya itu dibelah sama Allah, ya kan masih becek-becek juga tuh air, ya kan? Basah nggak tanahnya? Basah nggak tanahnya? Basah. Kakinya masih basah nggak itu? Masih basah. Menyeberang, naik ke gurun menuju Baitul Maqdis, ketemu dengan para penyembah berhala. Mereka minta kepada Musa, ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Baru keluar, lihat surat Al-A'raf ayat 138, wajawazna bi bani Israil al-bahra fatau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah kami sesembahan patung-patung sebagaimana kaum itu menyembah patung. Gila ini. Bukannya bersyukur kepada Allah, bukannya menyembah Allah dengan baik, udah diselamatkan, malah minta dibuatkan patung. La haula wala quwata illa billah. Bani Israel ini suka mengingkari nikmat Allah. Di dalam surat Al-Baqarah kan ada. Mereka dinaungi kepanasan, ini kepanasan di gurun. Ya. Lalu Nabi Musa minta pada Allah, ya Allah, berikanlah cuaca yang adem supaya kita nggak kepanasan. Allah angkat gunung untuk menaungi Bani Israel. Coba, bukan untuk disiksa, bukan. Buat apa? Buat menahan matahari biar adem. Ada nggak di sini begitu? Ente kepanasan, ya? Gimana cara berteduhnya? Ini Bani Israel bukan tinggal di Indonesia yang banyak pohonnya, banyak hutannya, ya. Bisa bersender di pohon beringin, beringin adem ya. Woi,
Adem nggak beringin? Enak kan? Kagak ada di sana pohon beringin. Ya, maka Allah angkat itu gunung untuk menaungi Bani Israel. Coba bayangkan, itu masih diingkari sama Bani Israel, Pak. Nauzubillah min. Allah berikan hujan emas kepada mereka, kufur juga tetap. Allah kirimkan Talut untuk menyelamatkan mereka dari kekejian Jalut, nggak mau beriman juga dia. Allah mengutus para nabi kepada mereka. Nabi yang diutus itu sebagiannya dibunuh oleh Bani Israel dan sebagiannya didustakan. Coba bayangkan. Kurang apa nikmat Allah berikan kepada Bani Israel, tapi mereka selalu ingkar dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umat Islam jangan sampai seperti Bani Israel. Apalagi kita di Indonesia, negeri kita kaya raya, makmur, banyak sumber daya alamnya, ya Pak ya. Tapi jauh dari kesejahteraan, jauh dari kemakmuran. Kenapa? Karena kita kufur nikmat. Ya. Pengelola negaranya kufur nikmat. Nauzubillah min. Sehingga apa? Dia memperkaya dirinya aja sendiri sama golongannya. Nggak peduli kepada rakyatnya. Korupsi merajalela, hukum tebang pilih. Ini nggak boleh begini. Ini kita bisa jatuh sejatuh-jatuhnya seperti halnya Bani Israel. Yang ketiga, apa pelajarannya? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga dari kisah itu apa? Ini kan cerita tentang apa? Mau merebut harta warisan. Ya Pak ya. Itu orang yang ngebunuh, ya, dia udah ambil tuh harta warisan, udah dikuasai. Dia merasa apa? Aman dari jeratan hukum, aman dari siksa Allah. Nggak mungkin ada yang bisa mengungkap. Ya. Tapi Allah membalikkan semua angan-angannya dan cita-citanya. Allah menghancurkan semua rencana orang ini. Dengan cara bagaimana? Cukup dengan menyembelih seekor sapi. Bagian dari sapi itu dipukulkan ke badan mayit. Mayit itu bisa hidup lagi. Bisa cerita siapa yang membunuh, apa motif pembunuhannya. Sehingga semua orang bersaksi di situ. Habis itu mayatnya mati lagi. Dihidupkan sebentar. Ya. Allah punya kuasa. Jadi jangan main-main. Jangan merasa kita bisa melanggar hukum, lalu kemudian aparat hukum nggak bisa menemukan barang bukti, lalu kemudian kita bisa melenggang begitu saja. Jangan merasa kita bisa bebas untuk korupsi, lepas dari jeratan hukum di dunia ini, tapi kita tidak bisa akan lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berani kita menyalahgunakan kekuasaan yang Allah berikan kepada kita dengan alasan semua udah takut, udah tunduk sama kita. Kagak ada yang macam-macam. Ya, tapi kalau ada orang berpikir seperti itu, ketahuilah itu azab dan siksa Allah lebih dekat kepada dirinya ketimbang istri dan anak-anaknya yang ada di sampingnya. Nauzubillah min. Hati-hati. Ya. Jadi si pembunuh itu berpikir dengan siasat itu, dengan tidak bisa menghadirkan barang bukti, nggak ada bukti-buktinya, dia bisa lepas dari hukum. Ya. Tapi Allah sudah menggariskan sesuatu yang berada di luar nurul. Woi, istilah baru ya. Nah, biasanya di luar nalar, ini di luar nurul, karena udah kebalik-balik dunia ini. Nggak disangka-sangka tuh, bisa terbuka semuanya ini, subhanallah. Ya. Maka hati-hati, jangan kita merasa aman di dunia. Jangan kita merasa saya punya rencana ini sudah hebat, saya punya rencana ini sudah matang, nggak mungkin akan diketahui oleh orang. Cepat atau lambat, semua itu mudah bagi Allah untuk
membalikkan semua rencana-rencana kita yang jahat. Nauzubillah min dzalik. Apa pelajaran berikutnya yang keempat? Ini soal apa? Soal ambisi menguasai harta. Ya, kita menghimpun harta dari hal yang halal maupun yang haram. Apa yang kita himpun itu lalu kemudian menjadi apa? Warisan bagi generasi penerus. Ya, yang enak anak kita, keluarga kita yang menerusin harta kita. Dia nggak tahu itu harta halal apa haram. Tapi ente yang meninggalkan harta warisan, yang nggak sempat mencicipi harta warisan itu, Anda yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira enak apa enggak? Udah capek. Ya, capek nggak ngumpulin harta? Capek. Ya, kalau hartanya haram, capek juga dia ngatur siasat, betul? Ya nggak? Ngatur siasat nih, gimana caranya nih biar kagak kelihatan korupsi gitu. Gimana caranya kira-kira ini nggak dianggap melanggar hukum, dipakai akal 1001 cara. Capek nggak? Capek dong, nggak bisa tidur tuh, siang malam mikirin begituan. Ya, udah gitu mati besoknya, belum sempat menikmati. Jadi harta yang dia ambil itu dikorupsi itu jadi milik keluarganya, warisan buat keluarganya. Keluarganya mah enak-enak menikmati. Tapi ini yang tadi, dia menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ingat Maliki Yaumiddin. Kan kita baca surat Al-Fatihah tiap hari, betul? Betul apa enggak? Apa arti Maliki Yaumiddin? Ya Allah, Engkau adalah pemilik, pengendali, pengatur hari perhitungan. Ya, itu hari perhitungan, Yaumuddin itu. Ya. Jangan dikira mudah kita baca itu surat Al-Fatihah. Itu artinya luar biasa. Harus hati-hati kita. Kita akan berhadapan dengan hisab, dengan perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir. Kita dapat hisabnya nanti. Ya. Betul, harta ini adalah kendaraan wasilah buat kita hidup, tapi harta itu bukan segala-galanya. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya, banyak kita dapati orang kaya tapi sakit. Ya, itu mencegah dia dari berbagai macam makanan dan minuman. Ya. Orang kaya raya, makanan apa aja bisa dia beli, dia bisa bikin. Tapi dia sendiri nggak bisa makan dan minum yang enak, ya betul? Ya, makannya pakai apa? Pakai selang. Woi, pakai selang. Apa enaknya makan pakai selang? Ya, minumnya pakai selang. Nggak bisa nikmat. Coba bayangkan. Tapi sebaliknya, ada banyak orang miskin, makannya selera, walaupun cuma nasi sama garam. Ya. Tapi dia nggak bisa mendapatkan makanan sehari 3 kali, belum tentu. Sehari sekali aja juga belum tentu. Ya. Itu rezeki memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Ada juga orang pinter, cerdas, tapi nggak punya, mohon maaf, kaya, cerdas, tapi nggak punya keturunan. Sementara orang miskin, kagak cerdas, banyak anaknya. Betul? Ada yang begitu? Iya. Ini ujian kehidupan. Ya. Maka dunia yang namanya dunia ini tidak ada yang sempurna, Pak. Ya, menurut kita orang ini hebat, orang ini pintar, orang ini cerdas, orang ini punya macam-macam, tapi dia punya kekurangannya masing-masing. Ya. Kita lihat, oh ini orang susah, hidup susah, makan susah, tapi ketika dia makan itu menikmati makanan itu seperti dia sedang menikmati pesta. Sebaliknya orang yang punya segala sesuatu tapi dia makanan sedikit pun dia nggak bisa nikmati. Ya. Orang makan nasi putih lahap sampai 3 piring, dia cuma boleh makan apa? Singkong.
Cuma boleh makan nasi merah, antak nasi merah itu Pak. Kagak enak. Kenapa? Diabetes. Ya. Subhanallah. Maka nggak ada yang sempurna hidup di dunia ini. Ya. Tapi masalah yang sering kita hadapi, kenapa orang banyak ya melakukan seperti tindakan tadi orang Bani Israel ini, ingin menguasai harta warisan sebelum waktunya dibagikan secara adil. Kenapa orang banyak memikir kita mesti melanggar hukum supaya kita jadi cepat kaya? Kenapa kita mesti melakukan ini itu yang diharamkan oleh Allah supaya kita dapat banyak nikmat? Itu karena penyakit yang ada diri kita, yaitu manusia selalu memikirkan apa yang tidak ada pada dirinya, sementara dia melupakan apa yang ada di genggamannya. Betul apa betul? Yang nggak ada dirinya dibayang-bayangin, dihayal-hayal. Pengen begitu. Pengen naik private jet. Woi, 8 miliar pulang pergi. Rotinya 400.000. Bingung dah kita ya. Masya Allah. Gak ada habisnya dunia. Kalau cerita dunia, betul? Kita suka memikirkan sesuatu yang di luar kita, yang gak ada di genggaman kita. Maka kalau ngelihat orang flexing, ya, jangan ente menghayal. Jangan ente menghayal. Pengen kayak begitu, pengen kayak begini, gak usah. Kita syukuri aja apa yang ada pada kita nih. Ada di depan kita air putih, alhamdulillah, udah itu aja. Syukurin yang ada. Ya. Jangan mengharapkan sesuatu yang nggak ada. Bahaya. Ya. Kita mengira bahwa yang terpenting dari dunia ini apa yang dicegah dari kita. Padahal itu justru kebaikan buat kita. Tapi sebaliknya kita melupakan ya bahwa dunia ini hanya tempat kita untuk menanam. Bercocok tanam artinya untuk menanam amal soleh, insya Allah. Kita juga lupa Allah tidak akan meminta tanggung jawab kita atas apa yang kita cegah dari kita. Seringkali kita ini suka melupakan ya bahwa kalau kita dapat sesuatu yang tidak dibenarkan itu dengan cara yang tidak benar, kita suka lupa bahwa Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban itu. Ya, maka itulah rahasia hidup ini. Supaya bahagia itu ada pada keridhaan. Ridho, qanaah dengan apa yang Allah berikan saat ini. Jangan sampai kita terus-menerus merasa kurang, kita terus-menerus menghayal, lalu kita mencoba untuk bermaksiat, melanggar hukum, melanggar aturan Allah, tapi ujungnya penyesalan. Seperti penyesalan orang yang tadi ngebunuh pamannya, pengen kuasai harta wari, disangkanya kagak bakal kena jeratan hukum, tapi Allah merusak, menghancurkan semua rencana itu. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat ya pelajaran kita ini. Mari kita jadikan sebuah ibrah ya buat kita untuk hati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Jangan asal pengen enak, jangan asal pengen cepat, instan. Tapi ayo kita jalani itu sesuai dengan koridor yang benar di mata Allah Subhanahu wa taala, koridor yang mendatangkan ridha Allah, supaya hidup kita bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Apa cukup? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك
ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.